Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Saputra, NIM 2024 1010 2026. Saya dari kelas Sistem Basis Data E. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah diberikan pada modul soal nomor 2. Di sini terlihat ada sebuah bon pembelian dari sebuah bengkel yang bernama Honda Jaya Raya yang nantinya akan diidentifikasi data-datanya untuk dimasukkan dalam suatu database. Sebelum saya masukkan dalam database, saya mengidentifikasi data apa saja yang ada di dalam bon pembelian tersebut. Oleh karena itu, saya membuat flat tabel di bawah ini agar saya dapat menentukan lebih mudah dalam menentukan entitas atau atribut apa saja yang terdapat dalam bon tersebut. Pada flat tabel di bawah, saya mengidentifikasi beberapa data, yaitu nomor faktur, tanggal, nomor polisi, merek, mekanik ID, warna, tahun, nama mekanik, kode part, nama part, kuantum, harga, diskon, hingga total harga. Setelah saya menentukan flat tabel, saya mengidentifikasi entity dan atribut dari data-data tersebut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu entity. Entity adalah semua benda yang ada di alam semesta, entah itu benda mati ataupun benda hidup sekalipun. Bahkan suatu peristiwa juga dapat menjadi entity. Sedangkan atribut adalah ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entity yang dapat membedakan suatu entity dari entity yang lainnya. Pada soal jawaban nomor 1 ini, saya menentukan entitas dari data dari bon pembelian di atas itu ada 4, yaitu transaksi, kendaraan, mekanik, dan part. Untuk atribut dari entity transaksi itu sendiri ada nomor faktur, tanggal, kuantum, diskon, kode part, mekanik, ID, dan nomor polisi. Dan atribut dari entity kendaraan yaitu ada nomor polisi, mekanik, merek, warna, dan tahun. Untuk entity mekanik terdapat mekanik ID dan nama mekanik. Sedangkan untuk entity part yaitu ada kode part, nama part, dan harga. Saya membuat transaksi menjadi sebuah entity karena menurut saya transaksi sangat penting dalam pencatatan data di suatu pembelian. Dan kendaraan saya buat menjadi entity karena kendaraan yang pernah masuk ke dalam bengkel tersebut sangat penting untuk dicatat, dan juga mekanik agar dapat menyimpan data dari mekanik yang bekerja pada bengkel tersebut. Dan juga part, pada entity part ini berfungsi untuk menyimpan part apa saja yang ada di dalam bengkel tersebut. Setelah itu, setelah mengidentifikasi entity dan atribut, saya mengidentifikasi atribut apa saja yang multi value atau redundant di dalam suatu entity. Dan di sini saya menemukan ada satu data multi value, satu atribut multi value, dan 2 atribut yang redundant. Atribut yang multi value itu adalah kode part. Kenapa kode part? Karena di dalam suatu transaksi terdapat beberapa kode part di dalamnya. Misal kita mempunyai suatu sepeda motor dan ingin mengganti beberapa part di dalamnya. Nah, di sana otomatis
Di dalam transaksi tersebut, suatu sepeda motor itu memiliki beberapa part untuk diganti ke sepeda motor itu. Jadi atribut ini bersifat multi value. Untuk atribut merek dan warna itu disebut redundan karena apabila suatu merek dari suatu part atau kendaraan mengganti nama perusahaan mereka atau merek mereka, maka di sana data-data harus diganti secara satu persatu atau semua data itu harus diganti atribut mereknya. Dan juga warna menjadi redundan karena sebenarnya data-data di atribut warna itu hanya terdiri dari warna-warna yang paten. Nah, sedangkan kalau ada salah satu data yang diganti warnanya seperti kuning menjadi I-nya, misal huruf I-nya diganti dengan A, maka itu harus semua data diganti. Setelah saya mengidentifikasi atribut multi-valued dan redundant atribut, saya membuat solusi untuk ketiga atribut tersebut. Untuk kode part yang sifatnya multi-value, saya masukkan ke dalam, saya buat entity baru yang bernama detail transaksi yang nantinya akan mengambil dari data transaksi, data part yang nantinya akan dipanggil dalam entity tersebut. Sedangkan untuk merek dan warna, untuk merek saya membuat entity baru yang bernama merek. Dan di sini nanti ID merek akan dipanggil ke dalam entity kendaraan agar tidak terjadi redundan saat suatu data diganti mereknya. Begitu juga dengan warna. Warna saya membuat entity baru yang bernama warna untuk mengatasi redundan pada tabel kendaraan. Setelah itu saya mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Di sini saya tidak mencatat atribut total harga dikarenakan seperti yang terlihat, menurut saya total harga dapat diturunkan dari atribut lain seperti jumlah part atau jumlah part dikalikan dengan harga suatu. Di situ saya tidak memasukkan total harga karena kan total harga dapat diturunkan dari atribut lain. Selanjutnya saya menentukan primary UID dan secondary UID setiap entity-nya. Untuk warna kuning saya buat untuk primary key dan warna abu-abu untuk origin key. Pada tabel transaksi terdapat satu primary key yaitu nomor faktur dan dua foreign key yaitu mechanic ID dan nomor polisi. Dan di tabel detail transaksi ada ID detail untuk primary key-nya dan foreign key untuk kode part dan nomor faktur. Di tabel kendaraan, nomor polisi saya jadikan primary key dan ID merek serta ID warna adalah foreign key. Untuk di mekanik, part, warna, merek, ID-nya saya jadikan primary key. Setelah itu saya menentukan relasi antar entity yang ada. Di sini terdapat entity transaksi dan detail transaksi. Apakah di antara keduanya memiliki relasi? Kita lihat pada tabel di atas. Detail transaksi memanggil nomor faktur yang sifatnya adalah primary key di dalam
entity transaksi. Berarti antara transaksi dan detail transaksi terdapat suatu relasi. Maka saya beri centang. Setelah itu kita lihat tabel transaksi dengan kendaraan. Apakah di antara kedua entity ini terdapat suatu relasi? Setelah kita lihat pada tabel di atas, pada tabel transaksi memanggil foreign key atau primary key dari entity mekanik. Maka dari itu terjadi relasi di antara transaksi entity transaksi dengan kendaraan, dan saya beri centang pada tabelnya. Setelah itu transaksi dengan mekanik, apakah mempunyai relasi di antara keduanya? Di dalam entity transaksi terdapat nomor polisi yang diambil dari entity kendaraan. Jadi di antara transaksi dan mekanik memiliki relasi, maka saya centang. Sedangkan untuk entity transaksi dengan part, mereka tidak memiliki relasi di antara keduanya. Begitu juga dengan transaksi dan warna, serta transaksi dengan merek. Untuk detail transaksi, awalnya saya cek dengan kendaraan, entity kendaraan, apakah terdapat relasi di antara keduanya. Dilihat dari tabel di atas, detail transaksi tidak mempunyai relasi dengan entity kendaraan. Setelah itu, apakah detail transaksi mempunyai relasi dengan entity mekanik? Pada tabel di atas, detail transaksi tidak memanggil atau memanggil atribut dari entity mekanik. Maka saya beri tanda silang. Lalu detail transaksi dengan entity part, apakah mempunyai relasi? Dalam tabel di atas, detail transaksi memanggil kode part yang notabene adalah primary key dari entity part. Jadi mereka memiliki suatu relasi. Dan juga apakah detail transaksi memiliki entity dengan warna? Detail transaksi tidak mempunyai relasi dengan entity warna. Dan juga detail transaksi tidak mempunyai relasi dengan entity merek. Setelah itu saya lanjutkan entity kendaraan. Untuk entity kendaraan tidak mempunyai relasi dengan entity mekanik, karena di antara kedua entity tersebut tidak ada pertukaran atau tidak ada pemanggilan data di antara keduanya. Lalu kendaraan dengan entity part tidak memiliki relasi, dan kendaraan dengan entity warna memiliki relasi dikarenakan di dalam suatu kendaraan nantinya akan ada warna-warna yang berbeda. Misalkan dalam satu hari terdapat 5 sepeda motor. Maka dari itu kendaraan yang masuk pada bengkel itu tidak memiliki warna-warna yang berbeda setiap harinya. Maka terjadi relasi di antara kendaraan dan warna. Setelah itu ada kendaraan dan merek. Di sini terdapat relasi di antara kendaraan dan merek karena merek dari suatu kendaraan itu bermacam-macam. Maka dari itu dibutuhkan relasi untuk agar kendaraan dapat memanggil data dari entity warna.
Setelah itu ada entity mekanik. Apakah mekanik memiliki entity dengan part? Pada tabel di atas, mekanik tidak memiliki relasi dengan part karena mekanik tidak ada hubungannya dengan part atau barang yang tersedia pada pada bengkel tersebut. Setelah itu, mekanik apakah memiliki relasi dengan warna? Pada tabel di atas, mekanik tidak ada relasi dengan warna, dan juga mekanik tidak memiliki relasi dengan merek. Begitu juga dengan part dan entity warna, dan juga part dengan entity merek. Yang terakhir adalah entity warna dan yang tidak memiliki entity dari merek. Mungkin itu saja penjelasan dari jawaban saya akan studi kasus yang telah diberikan pada modul soal nomor 2. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.